Halo guys, balik lagi sama gue Adit di channel Capek Nganggur. Oke, thank you semuanya buat teman-teman yang masih stay di channel gue dan terus nonton video-video gue. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like, yang belum share silahkan share ke seluruh media sosial kalian. Sampaikan ke seluruh dunia bahwa channel ini keren. Oke, teman-teman, kali ini gue bakal bahas yang berkaitan dengan interview lagi. Oke, kali ini gue bakal bahas tentang cara nunggu giliran ketika lu mau dipanggil interview tuh yang baik tuh kayak gimana sih? Oke, jadi gini, ketika lo dipanggil interview nih, biasanya kan dipanggil interview itu kan macam-macam ya. Bisa by SMS, by WhatsApp, sekarang paling sering by WhatsApp nih, paling sering sekarang. Kemudian email, kemudian juga telepon gitu ya. Di telepon nih sama HRD-nya, halo Pak, Bu, Mbak, Mas, saya tertarik nih sama CV-nya, saya mau ngundang interview. Oke, datanglah kalian di hari H. Nah, persiapkan semuanya dengan baik ya. Nanti gue bakal bahas juga sih di video selanjutnya bahwa persiapan lu mau datang interview itu apa aja yang harus siapin. Tapi kali ini gue akan bahas dulu ketika lu nunggu. Jadi kayak gue yang duduk nih nunggu. Harusnya gue bikin simulasi sih sebenarnya. Cuman keterbatasan manpower. Jadi gue masih ngomong aja. Nanti gue bakal bikin simulasinya. Oke, di nextnya. Nah, ketika kita lagi nunggu interview, contohnya yang dipanggil interview itu barangan kita ada 4 orang nih. Ada 4 orang. Nah, dari empat-empatnya ini contohnya ada 2 yang posisinya sama kayak lu, posisi A, yang satunya posisi B gitu. Jadi ada 2 posisi A, ada 2 posisi B. Oke. Kemudian lu adalah orang yang ketiga datang, artinya lu yang ketiga bakal dipanggil ya kan. Nah, ketika lu nunggu dipanggil interview, kan lu duduk nih, ya kan. Interview pertama dipanggil orang pertama, orang kedua dipanggil, ya kan. Otomatis lu harus masih nunggu dulu dong sampai panggilan. Nah, apa sih yang harus lu lakukan gitu ya supaya ketika lu interview masuk ke dalam itu lu udah nggak nervous, lu udah pede, kemudian lu juga udah yakin gitu ya kalau umpamanya lu tuh emang kompeten dan layak untuk diterima di sini gitu. Nah, yang pertama harus lakukan adalah jangan jangan buka sesuatu yang bikin lu nervous gitu ya. Contohnya lu buka handphone atau lu buka buka handphone, buka Instagram, buka apapun. Itu tapi lu jangan buka konten-konten yang bikin lu nervous gitu ya, bikin lu grogi gitu, bikin lu takut, jangan. Apalagi kalau seandainya lu ada masalah sama cewek lu gitu ya, lu ada masalah sama cowok lu, sama pacar lu lah ya, atau sama suami sama istri, jangan dibuka dulu chatnya bro. Udah biarin aja, diemin dulu aja, yang penting lu relax dulu. Jadi pokoknya yang pertama itu jangan buka sesuatu yang bikin lu stres, kayak bikin lu makin deg-degan nih, karena dipanggil interview dia, nunggu interview itu udah deg-degan. Oke. Kemudian yang kedua, buka konten-konten yang bikin lu bisa ketawa, ngakak gitu ya. Istilahnya kayak lu bisa senyum-senyum sendiri gitu ya. Nah, itu lu benar-benar harus buka deh. Itu karena itu bikin lu lebih relax ya, bikin lu lebih santai. Kemudian yang ketiga buka profil perusahaan. Oke, ini penting nih. Yang ketiga itu adalah buka profil perusahaan dan posisi yang bakal lu lamar ini gitu ya. Jadi lu pelajarin profil perusahaannya. Bener-bener lu pelajarin profil perusahaannya, karena ketika lu ditanya dan lu tahu nih tentang profil perusahaan, atau seandainya lu emang nggak ditanya nih tapi lu bisa bercerita tentang gua udah baca nih profil perusahaannya itu begini dan itu bisa bikin nilai plus buat lu. Jadi lu bener-bener riset ya. Riset perusahaannya, kemudian riset juga posisinya. Contohnya lu posisinya A gitu. Lu harus tahu nih job desk-nya posisi A nih apa, kemudian pasaran gajinya berapa, kemudian plus minusnya posisi A apa. Kemudian juga untuk posisi ini lu tuh punya kelebihan dan perbedaan apa dengan kandidat lain gitu ya. Jadi jangan sampai lu tidak memberikan sesuatu yang menarik untuk si interviewer itu gitu ya. Apa ntar kalau ada interviewer nanya apa bedanya lu sama kandidat lain gitu. Nah, lu harus bisa bikin sesuatu yang berbeda gitu ya. Dan lu harus tahu apa yang bikin lu berbeda dengan kandidat lain dengan cara apa riset tadi. Oke. Kemudian ketika lu nunggu lu mungkin bisa chit chat juga, bisa ngobrol juga. Mungkin lu bisa so asik ya, mungkin buat orang-orang extrovert, tapi kalau buat orang-orang introvert mungkin ya lu hanya cukup buka gadget udah oke. Pokoknya bikin diri lu senyaman mungkin.
kayak gitu. Oke. Dan ketika lu nunggu itu lu harus memastikan bahwa ini yang terakhir ya. Lu ketika lu nunggu dipanggil interview, lu harus bisa memastikan bahwa diri lu itu udah rapi. Dari rambut udah rapi gitu ya. Contohnya buka lu rambut udah rapi gitu kan. Lu rambut udah rapi, kemudian baju udah rapi, kemudian celana rapi, wangi gitu ya, muka udah nggak berminyak lagi, nggak tahu nih muka gue berminyak apa enggak gitu ya. Oke, jadi lu bisa ke restroom dulu gitu ya, lu bisa yang ngaca dulu lah, bersih dulu, make up dulu, pakai wangian. Jadi ketika lu masuk ke dalam, lu udah ganteng, udah cantik, udah wangi gitu ya. Jangan sampai lu datang kemudian lu nggak beres-beres badan dulu, lu nunggu, kemudian lu masuk interview, padahal lu habis kena debu jalanan, habis kena matahari jalanan, terus lu habis gempet-gempetan sama orang, kan kita nggak tahu ya kita wangi atau enggak, kita rapi atau enggak, kita bersih atau enggak gitu. Jadi lu pastiin juga pakaian dan diri lu itu yang benar-benar udah rapi dan juga wangi. Oke? Nah, itu yang seharusnya lu lakukan ketika lu nunggu giliran dipanggil interview gitu ya. Karena banyak banget orang yang nunggu giliran dipanggil interview itu nervous tuh, dia sampai nggak berani buka handphone, sampai nggak berani baca-baca artikel. Dan ketika dia buka handphone, dia buka sesuatu yang bikin dia tegang, dia browsing nih gimana caranya interview segala macam tuh kayak mungkin tegang. Udahlah, ketika lu mau dipanggil interview, lu udah nggak usah cari tahu itu lagi menurut gue ya. Lu cukup riset perusahaannya aja, dalam konteks profesionalnya lu cukup riset perusahaan dan posisi itu gitu. Oke, yang penting gini sih, interview itu kan kayak ngobrol gitu ya. Gue nanya lu nanya gue gitu ya. Kita ngobrol aja, udah santai intinya kayak gitu. Jadi jangan dibawa nervous, jangan dibawa grogi. Bawa santai aja, bawa asik aja gitu. Tapi kita harus tahu sikap kita harus tahu posisi kita tuh sebagai apa. Kita sebagai pelamar itu harus seperti apa tuh kita harus tahu dulu. Oke, yang pasti tuh duduk jangan selengean gitu ya, jangan kayak gimana. Tapi ketika lu duduknya santai duduk, kemudian lu ngobrol pakai gestur tubuh yang asik, yang enak gitu. Tapi jangan so asik ya, tapi tetap lu pokoknya jaga sikap lah. Itu udah deh, insya Allah ya interviewnya pun enak gitu ya. Urusan diterima atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting ketika lu interview, lu relax dulu, lu santai dulu, lu enak dulu gitu, lu nyaman dulu. Oke, mungkin itu aja tips dari gue. Jadi buat teman-teman semua, ketika lu nunggu interview jangan grogi, jangan nervous, apalagi lu masuk ke dalam lu makin grogi, makin nervous, jangan gitu ya. Jadi ya kayak lu santai aja, udah santai, pokoknya dibikin santai aja, dibikin relax aja. Karena ketika lu santai, hasil interview lu pun gua rasa jawaban-jawaban lu tuh akan baik keluarnya gitu. Kemudian jangan sampai pernah lu berbohong ketika interview ya. Nanti gue akan bikin list banyak tentang tips-tips interview, nanti akan gue bikinin playlistnya juga. Jadi teman-teman stay tune di Capek Nganggur, dan gue juga akan memperbaiki apapun itu yang berkaitan dengan visual di video gue. Jadi thank you buat teman-teman yang udah support channel ini, dan semoga terus bermanfaat ya. Gue terima kritik dan sarannya dari teman-teman semuanya. Semoga channel ini juga makin gede dan bisa makin banyak membantu teman-teman yang emang lagi nyari kerja, yang emang lagi terlalu lama nganggur kayak gitu. Oke? Mungkin itu aja. Thank you semuanya. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like dan juga share ke seluruh media sosial dan seluruh dunia bahwa channel ini tuh keren gitu ya. Oke, semangat terus buat teman-teman yang belum dapat kerja, kemudian buat teman-teman fresh graduate, millennials zaman now, lu jangan terlalu gengsi kalau emang lu mau nyari kerja dan lu bisa cepet kerja. Itu aja kali ini. Thank you semuanya. Salam capek nganggur, karena nganggur itu capek.